Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wayunia Purnama, NIM 2301128. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemikiran politik dari Insinyur Soekarno. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen kami dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menjadi ilmu baru buat teman-teman dan juga menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, sebelum kita membahas mengenai pemikiran politik dari Soekarno, saya akan menjelaskan biografi singkat dari Insinyur Soekarno. Jadi, Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra sang fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo, tapi karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian, beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Tjokroaminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikannya di HBS atau Huger Burger School. Lulus di tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikannya di THS atau Teknis Huger School di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal dari Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari pada tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam beberapa organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah, Soekarno dipenjara pada tanggal 29 Desember 1929 di penjara Sukamiskin. Bung Karno kemudian berulang kali dipenjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dilansir dari laman RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPAD pada tanggal 21 Juni 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar dekat dengan makam sang ibunda yaitu Ida Ayu Nyomanrai. Jadi itu dia biografi singkat dari Insinyur Soekarno. Sekarang kita akan beralih ke pemikiran politik Soekarno. Jadi,
Kehidupan dan dinamika politik di Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran politik para tokoh, negarawan, atau para elit-elit politik tanah air pada awal kemerdekaan. Pemikiran-pemikiran politik tersebut menjadi salah satu aspek yang mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pemikiran politik itu sendiri dapat dimaknai sebagai bagian atau dasar dalam falsafah politik. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa dalam setiap pemerintahan atau kekuasaan pasti terdapat pemikiran-pemikiran politik dengan pemikiran politiknya masing-masing. Hal tersebut akan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik di tanah air. Dari sekian banyak pemikiran politik yang ada di Indonesia, saya tertarik untuk menjelaskan pemikiran politik dari tokoh yang dianggap memiliki tonggak sejarah dan masih relevan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam kehidupan politik masyarakat di Indonesia pada saat sekarang ini. Tokoh yang pemikiran politiknya akan diuraikan adalah Insinyur Soekarno. Jadi, Insinyur Soekarno memiliki pokok pemikiran politiknya, yaitu Nasakom, Nasasos, dan gotong royong. Bagaimana sih penjelasannya? Ikuti terus ya video ini. Jadi, pokok pemikiran yang pertama yaitu Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Jadi, Nasakom adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Soekarno dan merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia, yaitu TNI, kelompok Islam, dan komunis. Selanjutnya yaitu Nasasos atau nasionalisme, agama, dan sosialis. Jadi, Nasasos adalah konsep pemikiran politik Soekarno yang menggantikan konsep Nasakom yang dianggap oleh masyarakat bahwa Soekarno lebih berafiliasi ke Partai Komunis. Untuk menghindarinya adanya kesan bahwa Soekarno ada di balik komunis, maka ia melahirkan konsep baru yaitu Nasasos. Pokok pemikiran yang terakhir adalah gotong royong. Menurut Soekarno, ia sering dijadikan kata kunci dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan di Indonesia. Jadi, gotong royong sudah menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia. Konsep ini menurut Soekarno akan menjadi ciri kemandirian bangsa. Maju mundurnya bangsa Indonesia tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri tanpa bergantung pada bantuan asing yang dikenal dengan sebutan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ben Hardam bahwa Soekarno menjelaskan tidak ada tempat bagi kepercayaan bahwa pihak penguasa akan memberikan kepada mereka ruang gerak untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Artinya, Soekarno tidak ingin memberi kesempatan kepada bangsanya sendiri untuk tergantung kepada bangsa lain. Jati diri bangsa serta maju mundur bangsa dalam pandangan Soekarno adalah dengan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Nah, itu dia penjelasan mengenai pokok pemikiran politik dari Soekarno. Selanjutnya, kita beralih ke aktualisasi pemikiran politik Soekarno. Jadi pada bagian sebelumnya, sudah dijelaskan tentang pemikiran politik dari Insinyur Soekarno ya. Jadi dari pemikiran politik Soekarno yang masih relevan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah konsep gotong royong dan berdikari. Mengapa dikatakan demikian? Dikatakan demikian karena konsep gotong royong memiliki arti bahwa setiap orang harus saling membantu dalam mewujudkan tujuan bersama. Apalagi dengan digulirkannya penguatan pendidikan karakter saat ini, maka gotong royong sangat sejalan dengan program pemerintah. Sedangkan konsep berdikari dari pemikiran Soekarno yaitu menghilangkan ketergantungan terhadap negara lain sehingga bangsa Indonesia bisa maju tanpa campur tangan atau bantuan dari negara lain. Dalam konteks kehidupan politik saat ini, untuk mewujudkan cita-cita proklamator Soekarno, pemerintah Joko Widodo mengingatkan atau masyarakat untuk mengebumikan semangat berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri.
Semangat gotong royong juga penting untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, terutama membangun keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Tugas berat itu butuh kerjasama sehingga bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk membangun kebersamaan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, semangat gotong royong dan berdikari sangat relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat ini untuk mencegah persatuan yang terbelah karena kepentingan politik dan menghindari agar negara kita terhindar dari ketergantungan terhadap bantuan asing yang semakin deras. Oke, jadi itu dia aktualisasi pemikiran politik Soekarno. Nah, kalau ada aktualisasinya, pasti di Indonesia memiliki problem politik gitu ya. Jadi, apa sih contoh salah satu problem politik yang ada di Indonesia saat ini? Jadi, salah satu contoh problem politik di Indonesia saat ini yaitu politik SARA. Jadi politik SARA adalah suatu kegiatan yang dilakukan politikus dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat saat pemilihan umum. Nah, jadi dari problem yang tadi sudah saya sebutkan, upaya penyelesaiannya menurut pandangan atau yang sesuai dengan pemikiran politik Soekarno yang tadi sudah saya jelaskan yaitu bisa diselesaikan dengan cara gotong royong. Mengapa demikian? Karena menurut saya, jika adanya jiwa gotong royong dan semangat gotong royong untuk memperjuangkan tujuan bersama, pasti tidak ada adanya perpecahan atau politik SARA yang tadi sudah saya jelaskan. Karena semangat gotong royong sangat relevan dan pada kehidupan masyarakat saat ini, kita bisa menggunakan pemikiran gotong royong untuk mencegah persatuan yang terbelah karena kepentingan politik dan menghindari agar negara kita terhindar dari ketergantungan negara lain. Jadi tidak ada perpecahan gitu antara ras yang satu atau SARA gitu, tidak ada perpecahan. Dan gotong royong itu sangat berhubungan erat dengan toleransi karena di Indonesia banyak suku agama gitu. Jadi menurut saya jiwa toleransinya gitu harus tinggi dan pemikiran politik yang dapat diterapkan yaitu gotong royong. Nah, jadi intinya untuk mencapai tujuan bersama, kita harus menerapkan sikap dan semangat gotong royong dan juga toleransi agar tidak ada perpecahan. Nah, jadi itu dia upaya penyelesaiannya yang sesuai dengan pemikiran Insinyur Soekarno ya. Nah, demikian penjelasan mengenai materi pemikiran politik dari Insinyur Soekarno. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.